Hari ini saya mau bercerita lagi tentang bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, di mana masih ngobrolin tentang 3 kata. Jadi saya memang selalu akan menggunakan maksimum 3 atau 4 kata saja. Jadi supaya teman-teman bisa lebih mudah mengerti, lebih mudah menyerap ya maksud perkataan-perkataannya. Ini berarti menjadi pengalaman ke-17 ya kepada saya. Pengalaman itu adalah ketika saya mau membuka rekening bank. Kemudian petugasnya itu menyatakan bahwa tolong isi borang pendaftaran. Saya yang pertama kali datang ke Kuala Lumpur saat itu nggak ngerti maksudnya borang itu apa, karena memang kata borang itu tidak dikenal di Indonesia. Kemudian si resepsionisnya itu menyerahkan kayak dokumen, yang dimana dokumen itu saya harus mengisi informasi personal saya, misalkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan sebagainya itu. Begitu saya melihat kertas yang diberikan kepada saya itu, saya langsung bisa mengerti apa yang dimaksud dengan borang. Jadi yang dimaksud dengan borang pendaftaran itu adalah formulir pendaftaran. Jadi yang dimaksud dengan borang itu adalah formulir. Saya menjadi penasaran ya, apakah borang ini memang kata asli dikenal di Malaysia atau di Indonesia sebenarnya dikenal juga kata borang ini. Akhirnya saya iseng-iseng, saya buka kamus ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata kata borang itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artinya itu sama, artinya formulir. Berikut adalah pengalaman ke-18. Saat itu kita lagi bercanda gitu kan. Salah satu teman ini ngomongin ke teman yang satu lagi, dia ngomong, "Wah, kalau dia ini kedekut." Saya pertama kali dengar kata kedekut. Nah, apa sih maksud kedekut itu gitu. Terus saya tanya teman saya, "Maksud kedekut itu apa?" Terus dia mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Yang dia maksud kedekut itu adalah stingy. Terus dia bilang, "Oh, pelit." Ya, pelit. Kalau bahasa Indonesia mungkin pelit ya namanya ya. Ya. Terus saya penasaran lagi dong. Ini kedekut ini gimana ceritanya kok? Saya sebagai orang Indonesia, saya nggak pernah dengar kata ini. Kata kedekut ini saya nggak pernah dengar. Saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia dan teman-teman tahu, ternyata kata kedekut itu ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya pelit atau kikir. Berarti ini total udah berapa? Udah 5 kata ya dengan video saya sebelumnya, 3 kata sebelumnya, di mana saya bercerita tentang beratur, pengurup, dan satu lagi itu apa? Saya lupa. Berarti sekarang kan sudah 5 nih, sudah 5 kata yang artinya ternyata kata itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan itu menjadi sesuatu yang fakta yang mengejutkan untuk diri saya juga, karena kata-kata itu tidak pernah saya dengar di saat saya masih tinggal di Indonesia. Tapi kata itu saya lihat, saya baca, dan saya dengar di Malaysia. Dan ternyata kata itu ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memang ada beberapa teman-teman ngomong, "Oh kan bahasa Indonesia itu mengalami pergeseran makna, mungkin pergeseran penggunaan kata-kata." Seperti ada beberapa komentar teman-teman mengatakan bahwa ya kalau di Indonesia sekarang kata tandas itu udah jarang digunakan. Ya sekarang lebih banyak ngomongnya tuh WC atau toilet gitu kan. Atau bahkan kadang-kadang kamar mandi nulisnya. Tapi tetap saja bahwa kita tidak bisa menindakkan fakta bahwa kata tandas itu adalah kata yang dikenal di dalam bahasa Indonesia. Hanya kita memang jarang mendengarkannya. Nah, pengalaman ke-19 ini ketika ada acara nobar, nonton bareng sebuah film. Kemudian temen yang di Malaysia ini ngomong gitu, "Ayo kita nonton wayang." Pikiran saya, kalau wayang itu ya kayak pagelaran wayang kulit gitu kan, yang ada dalangnya, ada sindennya gitu kan ya. Atau mungkin wayang orang. Saya nanya ke teman saya, "Nonton wayang maksudnya nonton film?" Iya, nonton film gitu. Kita nonton filmnya di Pawagam. Makin bingung saya, apa ini Pawagam? Terus saya nanya, "Pawagam itu apa?" "Oh, Pawagam itu sinema." Terus saya ngomong, "Oh, maksudnya bioskop." Ya, kalau di Indonesia mungkin namanya bioskop ya. Kemudian saya iseng nanya ke teman saya, "Pawagam itu apa sih kepanjangan?" Pawagam itu sebenarnya singkatan panggung wayang gambar.
saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mencari kata dasarnya wayang. Nah, itu ada tulisannya di situ, wayang gambar. Itu tulisannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia loh ya. Wayang gambar itu artinya bioskop. Berarti wayang gambar ini adalah mau menyatakan ini nih film. Nah, teman saya orang Malaysia yang ngomong kita nonton wayang itu dia singkat aja. Jadi harusnya kalimat lengkapnya itu kita menonton wayang gambar. Itu maksudnya kita menonton film. Kalau disebut pawagam ya itu singkatan mereka, panggung wayang gambar. Artinya apa teman-teman? Bahwa kata wayang gambar yang dimaksud di dalam singkatan pawagam itu sebenarnya juga ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hanya kita orang Indonesia itu nggak pernah menggunakan kata itu, tapi sebenarnya kata itu ada di sana. Baik teman-teman, itu saja 3 perkataan yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman. Jadi sekarang saya akan menggunakan banyak acuan atau referensi atau rujukan untuk melihat misalkan apakah kata tertentu yang digunakan di Malaysia dan saya tidak pernah mendengarkannya di Indonesia, apakah kata ini ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, terima kasih juga kepada adalah salah satu komentar bahwa menyatakan bahwa saya harus menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang edisi terakhir, di mana kamus cetak yang saya punya, yang saya miliki itu adalah edisi kedua, cetakan ketiga tahun 1994. Yang berkomentar di channel saya itu mengatakan bahwa sekarang sudah ada di edisi kelima. Nah, untuk informasi kepada teman-teman yang misalkan ingin mengetahui kata-kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sekarang ada aplikasi yang teman-teman bisa install di handphone masing-masing. Nama aplikasinya adalah KBBI 5. 5-nya itu 5 Romawinya. Jadi itu aplikasi yang kita bisa mengakses Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, edisi yang terakhir, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, cetakan ketiga tahun 1994 yang saya punya cetakannya. Saya bandingkan dengan KBBI 5, itu ada lebih jelas ya dalam mengungkapkan arti kata. Jadi kalau di cetakan yang tahun 1994 itu hanya mengatakan kata urup atau mengurup ya. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Itu di situ disebutkan hanya kata urup atau mengurup. Nah, di mengurup itu sendiri artinya bisa menukar uang dengan uang, kan gitu ya, dari arti yang tertulis di kamus tahun 1994. Tapi di KBBI 5, di mana itu adalah edisi yang paling baru, itu langsung tertulis pengurup uang. Pengurup uang itu langsung diartikan sebagai pedagang valuta asing, di mana pedagang valuta asing itu tidak ada di dalam, bahkan kata pengurup uang itu tidak ada ditulis dalam cetakan tahun 1994. Jadi itu saja teman-teman, 3 kata saat saya berinteraksi dengan teman-teman saya di Malaysia. Semoga kita semua sehat walafiat selalu. Dadah.